Halo Sobat LPA, kembali lagi di podcast Ruang Cerita. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai tentang isu, pengalaman, dan juga cerita menarik dari berbagai narasumber. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu pewarta foto dari kantor Berita Antara, yaitu Bang Adi Maja, atau biasanya kerapnya dipanggil Bang Cumi. Bang Cumi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Iya. Nah, boleh nih, Bang Cumi tuh udah berkarir sebagai pewarta foto di kantor Berita Antara tuh udah berapa lama sih, Bang? Kalau dimulai karirnya itu 2012. 2012. Iya, Nah, iya. berarti kalau sekarang tuh udah 10 tahun lebih ya? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Nah, kalau kita tarik ke awal mula nih, Bang. Masih inget gak sih momen pertama foto yang bikin Bang Cumi tuh mikir kalau oh, ini tuh foto bukan cuma sekedar hobi aja nih, bisa jadi jalan hidupnya Bang Cumi gitu. Gimana nih, Bang? Itu ketika mahasiswa atau cita-cita kecil jadinya akhirnya? Pertanyaannya adalah cita-cita kecil. Emang cita-citanya tuh apa? Atau Wartawan. beda? Wartawan? Iya. Oh, terus gimana ceritanya bisa menjadi pewarta foto? Oke, jadi itu ya diawali dari mungkin dulu dari kelas 1 sampai kelas 2 SD sih punya cita-cita jadi taruna. Ya kan, karena besar di keluarga, ada yang keluarga militer gitu, dari Akademi Angkatan Laut gitu kan pada saat itu. Nah, terus saya tuh punya hobi mengkoleksi komik sebenarnya. Jadi udah suka baca gitu, suka baca bergambar. Nah, baru kelas 3 SD nemu, dikasih tahu sama saudara sepupu itu ada komik Tintin. Tintin. Nah, semua mengubah. Akhirnya dari komik itulah cita-citaku berubah. Karena aku pengen tahu Tintin itu kerjanya kan keluar nggak tahu keluar mana sampai keluar angkasa kan. Gitu kan, sampai dia Tintin tuh pergi ke bulan gitu kan. Nah, itu adalah hal impian yang nggak bisa digapai semua orang. Dan Tintin bisa kemana-mana gitu, bisa bergaul sama raja, bisa bergaul sama bahkan temennya si yang pemabuk pelaut itu, si Hedok itu kan pemabuk dan sebagainya. Terus ada 2 detektifnya. Kok hidupnya lebih berwarna ya gitu. Ya sudah, akhirnya memutuskan. Dan Tintin punya senjata. Nggak tahu sih pada saat itu, loh, dia bukan tentara kan. Tintin bukan tentara tapi bisa pegang senjata. Berarti kayaknya pekerjaan yang bisa melakukan apa aja wartawan deh gitu. Bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, pilihan ke pewarta foto, film lagi sama Spider-Man lah pada saat itu, karena satu-satunya pekerjaan, nggak tahu ya, aku berpikir bahwa Superman, Wonder Woman dua-duanya wartawan, tapi mereka wartawan tulis, ya kan. Tapi cuma satu nih yang pewarta foto gitu, seorang fotojurnalis itu cuma si Peter Parker aja gitu kan. Kalau Superman kan ya menghau-hau aja dan nulis, saya suka-suka dia, tapi kayaknya yang butuh effort gede itu Spider-Man, untuk dia bisa motret pakai timer, terus dia lompat sendiri untuk menutupi identitas gitu kan. Kayaknya masuk akal Spider-Man deh gitu, kayak lucu nih jadi fotografer gitu. Dan pada saat itu memang nggak tahu sih pilihan fotografer seperti apa pekerjaannya, yang penting kayak Spider-Man aja udah. Kayak gitu. Pengennya begitu. Udah gitu aja, sesimpel itu. Oh, terus setelah dari tahu arahnya pengen seperti Spider-Man, itu jadi mulai menekuni kah atau gimana? Apakah jadi masa gini, kuliahnya? Aku nulis dari SMP sebenarnya. Oh. SMP itu udah mencoba membuat, mungkin teman-teman tahu yang namanya Zine. Zine itu adalah media independen, bentuknya propaganda, cenderung apa ya, beritanya tuh cenderung menurut kita sendiri gitu, opinion gitu kan, hanya opini kita gitu. Terus pandangan kita mempropaganda orang. Sebenarnya media Zine itu sendiri dibentuk dulu eranya punk, dari pergerakan punk itu sendiri. Jadi do it yourself-nya mereka aku terapkan di situ. Ya sama lah, kita hidup dari situ. Saya bikin tulisan-tulisan di situ, mempropaganda orang aja. Tapi nggak ada tuh, ya ada wawancara
belajar teknik wawancara ya, tapi tulisannya pasti ngawur kalau dilihat sekarang. Nulis apaan sih? Pasti gitu. Tapi jangan salah, itu Zen aku jual. Aku jual dari harga 2.500 sampai akhirnya aku jual terakhir itu sekitar 5.000 pas kuliah. Jadi aku sempat berhenti SMP belajar nulis karena nemu majalah independen itu, terus aku baca-baca, kok bisa suka hati dia gini ya, gitu kan. Oh, ini bisa nih mempropaganda yang lain gitu. Terus tentu tentang musik dan tentang pergerakan itu sendiri, kantor kultur, terus anti mainstream dan sebagainya aku tulis lah di situ. Itu SMP, SMA berhenti, kuliah lanjut lagi nulis. Tapi berapa edisi doang. Ada sih di Facebook ininya Zin yang di kuliah itu masih ada yang aku pegang. Nah, disitulah aku bikin tulisan, tapi tulisannya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tulis tangan aja nggak bagus, siapa yang nulisin juga nggak bagus. Akhirnya memilih, oke lah kayak fotografer nih, gitu. Oke, berarti emang udah ada keinginan dari masa sekolah sampai ditekuni sampai yang akhirnya saat ini berhasil nih menjadi fotografer foto. Iya, kebetulan kan pas mahasiswa itu kan ketika jalan di lorong mahasiswa baru gitu kan, maba, terus ketemu ada foto-foto dipamerin. Ada organisasi namanya Vicom Photography Club di universitasku. Ya sudah, terus udah gabung deh gitu, kok menarik ya, terus aku gabung sama namanya FPC. Ya udah, aku belajar motret di situ. Nah, kebetulan aku juga di kampus kan Mapala, aku di Swatala. Jadi karena aku Mapala ya kayaknya relate nih antara motret sama ya kegiatan kita gitu kan. Kebetulan divisiku pada saat Mapala itu panjat tebing, jadi konsenku lebih ke fotografi di atas ketinggian gitu. Udah memang diajarin di kampusnya. Enaknya ada sekolah ini. Jadi organisasiku zaman dulu ya, zaman kampus saya itu apa ya, ekstrakurikuler lah, UKM-nya itu kan memang dibiayai kampus dan disupport gitu kan. Jadi banyak pendidikan non formal yang saya dapatkan, bukan hanya di kampus secara teoritis, secara akademis, enggak. Tapi prakteknya kita dikasih tuh, dibiayain sama organisasi. Siapa yang mau sekolah panjat, ambil sekolah apa namanya di atas ketinggian, pada saat itu ada Skyger bikin, diikutkan gitu-gitulah. Nah, terus dipelajari. selama kuliah tuh motret sekalian ikut Mapala ya. Nah, kalau setelah masuk ke fotografer foto di Antara, itu biasanya Bang Cumi tuh motret apa sih, di situasi apa sih gitu? Jadi dulu ada teman namanya Teresia May, panggilannya Meli. Orang itulah yang membawa saya ke Antara dan mengenalkan Antara. Jadi cukup menarik sebenarnya. Jujur saya tidak mengenal sama sekali bagaimana foto jurnalistik. Ya, jadi saya lebih banyak motret panggung, motret artis. Awalnya saya juga bekerja profesional sebagai fotojurnalis di awal 2010. 2009-2010 itu saya motretin artis. Saya memang di hiburan gitu. Jadi motretin artis pose-pose tuh, entah berdiri entah ini, pokoknya suruh lenggak-lenggok aja tuh potret gitu kan. Udah gitu-gitu akhirnya ketemulah sama salah satu fotografer hiburan yang pegang di Antara. Nah, dia yang membawa saya untuk mau nggak join di Antara gitu. Nah, kebetulan memang saya sangat ingin sekali bekerja untuk kantor berita. Agensi sih sebenarnya, agensi foto gitu. Saya sudah tahu yang namanya ada beberapa agensi-agensi yang lain kan. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ada Getty Image, atau mungkin kalau kantor berita kita ada Reuters, AFP dan sebagainya, EPA. Pengen gitu. Pengen. Lalu saya belajar di situ, di mana namanya, ada dulu kanal namanya Corbis Image dari Inggris itu ada. Aku join di situ tahun 2012 lah. Tapi 2009-2010 itu saya ada nama media, kelompok media peluang. Saya kerja di tabloid. Saya kerja di media cetak pada saat itu. Itu awal-awal karir saya di dunia foto jurnalistik ya. Nah, tapi karena banyakkan motret di hiburan ya begitu-gitu aja kan fotonya gitu, berdiri terus nungging dan sebagainya, nggak jelas lah pokoknya. Bukan nggak jelas sih, jelas-jelas aja, tapi sayanya nggak memahami dan mengerti gitu. Sampai akhirnya saya ketemu sama Meli, ditawarin gabung di Antara. Ya disitulah baru saya diberitahu bahwa ada namanya foto jurnalistik gitu. Ada sesuatu yang apa ya,
ada pengalaman lucu. Jadi ada di mana satu ketika bahwa memang foto saya pada saat itu jelek aja belum. Foto tuh apa sih nih gitu. Sampai saya frustasi sendiri. Foto tuh apa sih? Kenapa salah terus gitu loh? Apa yang salah dengan foto? Tapi dengan caranya dia mempressure saya gitu loh. Ibaratnya mempressure ya. Kalau kemudian di bawah tekanan itu, saya belajar, saya terbuka. Saya membuka diri. Apa sebenarnya yang salah? Akhirnya dikasih referensi, saya membuka referensi dan sebagainya. Teman-teman mungkin dulu ada GFJA, teman-teman galeri foto jurnalistik antara pada sekolah di sini, dan mereka, saya mencoba mencari tahu gitu, mencari tahu sendiri sampai akhirnya satu titik pada saat itu korlitnya Mas Pras. Nah, Mas Pras itu dan meminta saya untuk tidak di hiburan lagi, saya digeser ke Megapolitan. Nah, ternyata Megapolitan itulah tempat ruang kita bisa bereksplorasi dan mengerti dan belajar di situ. Tapi kan nggak bisa belajar terus. Ya kan, kita digaji kerja profesional gitu, berarti harus cepat nih belajarnya, nggak bisa lambat gitu kan. Ya sudah, saya belajar terus kayak gitu caption, komposisi, ya kalau angle biasa lah kayak gitu. Nah kan pasti fotografer sebelumnya terus beralih ke pewarta foto itu kan pasti berbeda ya Bang Cumi ya. Gimana? Dari yang sebelumnya Bang Cumi ke fotografer dunia hiburan, beralih ke pewarta foto kan pasti tentunya ada perbedaan ya. Sebenarnya secara signifikan tidak ada perbedaan. Oh, tidak ada perbedaan. Ya, tetap sama aja karena kan selagi kalau zaman dulu koran lah ya. Iya. Selagi halaman belakang koran itu masih ada foto artis di situ atau tentang hiburan di situ, kan berarti masih dalam masuk ranah jurnalistiknya. Iya, oke. Iya kan, kan gitu doang sih. Nah, tapi kalau misalnya sebagai pewarta fotonya tuh ada nggak sih tanggung jawab yang berbeda atau gimana sih tanggung jawab sebagai jurnalis foto gitu? Oke, kalau tanggung jawab itu tadi, menurutku seorang fotografer itu memegang penuh, bertanggung jawab penuh terhadap hasilnya. Iya. Ya, jadi kalau hasilnya jelek, ya jelek, gitu kan. Kalau hasilnya bagus ya bagus. Kalau misalnya manipulatif ya kamu yang manipulatif, kan gitu. Foto jurnalistik kan tidak bisa dimanipulatif. Tapi kalau kamu membuat manipulasi dan tidak sesuai fakta yang ada, ya kamu adalah penipu, udah gitu aja, pembohong kamu. Jurnalis yang bohong itu kan ada beberapa kan, yang beberapa kali ketahuan dia memanipulasi itu. Dan bahkan di WordPress foto pun banyak, ada beberapa yang didiskualifikasi karena dia melakukan manipulasi. Gitu. Jadi ya tanggung jawabnya penuh ke pewarta foto. Bedanya adalah mungkin kalau ditulis itu ya penulisnya ya editor ya, gitu kan. Kalau editor itu tidak mengetahui proses pembuatannya. Foto ya, kita bicara foto. Cenderung kepada captionnya kalau tetap editor, tekstual yang di ini. Tapi kalau fotonya itu tetap yang bertanggung jawab adalah fotografernya. Iya. Iya kan, karena editor tidak mengerti proses motretnya. Makanya tanggung jawab terhadap foto jurnalis ada di siapa? Ya fotografernya. Gitu. Oke, nah balik lagi nih ke yang tadi, kalau dalam satu foto itu kan pasti ada prosesnya, ada alurnya gitu. Ada nggak sih saat Bang Cumi berkarir tuh ada nggak satu foto yang benar-benar emosional atau challenging gitu saat ditangkap foto dari Bang Cumi itu? Kalau baru-baru ini sih yang challenging ya fotoku pada saat kemarin aku ke Palestina, ke Yerusalem. Oh, ke Palestina. Iya, karena menurutku itu adalah panggilan keajaiban yang aku juga nggak tahu bakal ke sana gitu, ya kan. Jadi saya selalu punya keinginan untuk ke Palestina, gitu kan. Karena saya sering motretin aksi bela Aqsa, bela Palestina dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saya datangkan, nah ini fotonya. Jadi kok sama seorang teman saya bilang, tolong dong kalau misalnya ada ke Palestina, tolong saya diajak. Saya nggak peduli mau ke Gaza, mau kemana, saya pokoknya ke Palestina aja gitu kan. Nah yang membuat saya nggak percaya adalah saya dibawa ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ya kan, disitulah saya bilang, loh saya ke Masjidil Aqsa nih, di tempat nah ini sholat Jumat di Masjidil Aqsa,
ini wilayah Aqsa. Mm-mm. Nah ini yang sering, ini kan masjid apa namanya, the Domes of the Rock, ini masjidnya. Jadi ini adalah pengalaman sekaligus panggilan yang saya pikir saya ke kota suci, kota tua yang harusnya peradaban ini udah hancur karena selalu digempur beribu-ribu tahun tuh selalu diserang. Tapi peradaban di sini tidak bisa hancur karena memang Tuhan ini adalah Tuhan apa, Allah itu memberikan apa ya, tanah yang dijanjikan ini untuk orang-orang yang benar gitu loh. Jadi ya benar menurut siapa tapi kita nggak tahu ya, karena kan kita tahu itu adalah kota suci 3 agama. Jadi pembuktiannya berdasarkan keimanannya masing-masing, tapi ya bagaimana nanti di hari akhir ya hanya Tuhan yang tahu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat saya sedikit apa ya, challenging karena harus berhadapan dengan tentara Zionis Israel di sana gitu kan. Kalau di sini nggak tahu kelihatan nggak ya? Coba di Boleh dilihat yang lainnya karya yang di sana. karya yang lainnya sih nggak ada. Oh, yang di sebenarnya Yerusalem. Tapi pada saat di sana tuh sempat ngalamin situasi chaos gitu nggak sih di sana? Ada pas sholat subuh itu kan mereka orang-orang itu di apa namanya, dicegah untuk masuk ke dalam gitu. Biar banyak lah, ada yang ditarik, ada ya seperti yang kalian biasa di YouTube-nya itu banyak kan ini. Ini ketika sholat lalu terus turun ke bawah. Ini sholat Jumat. Nah ini kan orang-orang. Nah ini tembok ratapan. Nah ini tembok ratapan. Nah ini orang-orang Yahudi beribadah gitu-gitu. Nah, Bang Cumi selama ngadapin situasi chaos kayak gitu, gimana sih cara biar bisa tetap fokus dan tetap nangkepnya tuh kena gitu, nangkep fotonya? Oh, saya punya, nggak tahu ya, mungkin teman-teman senior fotografer yang lain yang memang hebat-hebat, jago-jago di kondisi-kondisi kritis, nggak tahu, mungkin punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau saya selalu menekankan teknik, ada dua teknik yang selalu saya pegang, yaitu survival dulu. Ya, survive-nya dulu. Survival itu kan saya diajarkan dari dulu adalah survival adalah sadari sungguh-sungguh situasimu dulu. Aku ada akronimnya, survival itu ada akronim. Ya kita harus sadar dulu nih, kita di mana situasinya gitu kan. Terus semua untung malang tuh tergantung keterangan kita kan. Ya kan. Terus pasti ada rasa takut. Nah rasa takut ini kuasain dulu. Saya juga takut masuk sini, hari pertama kedua itu takut. Tapi saya harus segera menguasai rasa takutku. Terus ingat kamu berada di mana. Ya kan, kamu di mana nih posisinya. Nah lalu viva atau hidup nih. Nah hidup itu kamu harus merasa bahwa kamu harus tetap hidup gitu kan. Lalu ada adat istiadat harus ditaati. Ya kita tahu lah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kan kita nggak ngerti di sini gimana. Nah itu harus cukup berpikir. Nah nanti baru harus dilatih gitu loh, rasa itu dilatih. Makanya ketika dalam keadaan bingung, ketika kita sadar survival, yaitu pasti aku stop dulu. Sit, thinking, observation, planning. Itu dulu. Yaudah, berhenti dulu. Berpikir, observasi, baru bikin perencanaan. Gitu. Oke, dari berbagai pengalaman ini kan banyak banget nih ya motretnya. Bahkan ini masih sebagian kecilnya karya Bang Cumi ya? Iya, ini buat setoran aja sih. Setoran kantor. Ini baru sebagian kecilnya. Pasti momennya kan nggak cuma satu aja ya? Enggak. Pasti banyak banget. Ada beberapa momen. Iya. Betul. Nah, dari terkumpulnya seluruh karya Bang Cumi, kalau nggak salah mau ada pamerannya ya? Insya Allah ada. Ya? Ya, insya Allah akan ada pameran. Nah, itu pamerannya tuh mau dilaksanakan kapan sih, Mas? Kalau buat pameran sih sebenarnya bukan cuma sekedar pameran. Jadi mau ada peluncuran buku juga. Oh, oke. Ya, jadi peluncuran buku yang nantinya hasil penjualan buku atau nggak tahu, mungkin insya Allah juga fotonya akan dijual. Itu bisa sebagian hasil penjualan nanti akan didonasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak
perang gitu. Itu rencananya akan dilaksanakan di tanggal 22 Mei. 22 Mei. Nah, ini bukunya nih. Oh, ini dummy bukunya. Bukunya nanti Ya. yang akan nanti ya. Ya, ini. Oke, aku lihat ya. Ya. Oh. Nah, kalau untuk konsep pamerannya sendiri itu gimana sih? Boleh di spoiler nggak? Biar kita tahu juga nih konsep pameran. Pamerannya. Kalau konsep pameran sih sebenarnya lebih ke ini ya. Konsepnya sama seperti pameran-pameran yang ada gitu ya, yang sebelum-sebelumnya pernah kita lakukan di sini. Nggak banyak ini karena memang semuanya hanya saya untuk mencari donasi. Oh iya. Gitu kan, mencoba mencari donasi dari siapapun. Saya tidak memandang apapun, tidak memandang agama dan sebagainya, karena di situ saya juga tidak berbicara soal satu kepercayaan. Oke. Jadi siapapun boleh datang, siapapun boleh melihat, gitu. Karena konsepnya adalah tempat ini tempat apa namanya, Yerusalem itu atau Al-Quds. Jadi ada dua sebutan kalau yang sekarang itu bukan cuma punya satu kepercayaan aja gitu loh, tapi di situ melibatkan banyak kepercayaan, termasuk Kristen Armenia, Ortodoks itu juga ada di situ. Jadi daripada perang ya jaga bareng-bareng aja, toh juga tidak akan menimbulkan apa-apa. Menurutku seperti itu, pesan yang aku ingin sampaikan adalah itu. Makanya judul buku itu tidak mengambil dari Yerusalem, tidak mengambil dari Al-Quds, tapi saya mengambil nama kuno yaitu Yerusalem yang akhirnya menjadi nama Yerusalem itu sendiri. Oh, oke. Nah, untuk pamerannya sendiri nih, kan pasti di antara banyaknya karya foto, untuk pemilihan karya yang untuk dipamerkan tuh ada kesulitan sendiri nggak sih? Atau gimana sih milih fotonya yang untuk dipamerkan gitu? Oke, jadi gini, di sini saya meminta salah satu senior fotografi dan sekaligus guru saya, orang tua saya sendiri, yaitu Bang Oscar Matullah. Dia adalah guru kita lah, gitu, yang mengajarkan kita. Nah, dia adalah seorang kurator dulu di GFJA. Nah, saya mengajak beliau untuk membantu dalam memproses mengkurasi. Prosesnya gimana? Jadi, saya memilih dulu foto-fotonya. Saya yang menyeleksi. Habis itu, Bang Oscar, saya kasih beberapa foto. Nah, dia yang akhirnya membuat alur ceritanya dari apa yang saya utarakan. Gitu kan, ketika saya menceritakan kamu mau ngomong apa dalam buku itu, saya mau menceritakan apa. Nah, dialah yang akhirnya mengsequencing itu, membantu saya dalam menyusun. Nah, ketika ada kesulitan apa, kita akan diskusi. Jadi sebenarnya bikin buku ya memang harus ada partner diskusinya, karena enggak pandangan perspektifnya akan kita sendiri banget gitu loh. Sementara kan penikmatnya juga kita juga gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Bang Cumi kan untuk pamerannya tanggal 22 Mei ya. Itu di mana sih lokasinya? Nah, lokasinya itu nanti di antara Heritage Center, di Galeri AHC itu nanti. AHC ya. Nah, nanti pelaksanaannya mungkin biasanya pembukaan malam sih, jam 7 malam, hari Jumat 22 Mei. Oh, gitu. 22 Mei di AHC ya. Iya. Itu terbuka untuk umum ya? Sangat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Oke. Nah, itu kenapa milih di bulan Mei? Ada artinya sendiri nggak, Bang Cumi? Ada sih. Apa tuh? Kenapa bulan Mei? Sebenarnya arti di bulan Mei itu lebih kepada sebelum Idul Adha. Jadi donasi itu pengennya, niatnya ketika donasi itu sudah terkumpul, minimal sudah bisa didonasikan untuk saudara-saudara kita yang di sana, biar bisa ikut merayakan Idul Adha gitu. Gitu doang. Oke, pokoknya selama Idul Adha uang donasi sudah tersalurkan ya? Sudah tersalurkan, pengennya gitu niatnya. Oke. Gitu. Dari buku ini dan juga untuk pameran nanti tuh apa sih yang Bang Cumi harapkan setelah membaca atau melihat pamerannya? Kalau harapannya sih
ya karena ini juga akan dicetak terbatas ya. Sementara ini sih masih dalam jumlah 100 eksemplar. Oh, oke. Tidak banyak. Iya. 100 eksemplar, dan saya juga bukan orang yang suka membuat cetakan pertama, kedua, ketiga. Jadi nggak tahu ya, buat saya nggak keren aja kalau cetakan pertama, kedua, cetakan kedua, ketiga gitu. Kalau sudah selesai udah aja, nggak usah gitu. Ya udah, menurutku mudah-mudahan dari pameran ini kita bareng-bareng gitu, dan dengan karya saya yang ada di situ saya bisa mendonasikan dan setidaknya berbuat baik untuk orang lain. Oke. Itu aja sih. Kayak emang tujuan utama dari pamerannya tuh untuk berdonasi ya. Iya, Oke. itu aja, donasi aja. Oke, berarti nanti untuk pamerannya di bulan Mei ya. Iya. Tunggu nanti untuk pamerannya dan Siap. bukunya juga, penerbitannya. Nah, seru banget obrolan kita hari ini. Jadi kita juga jadi tahu proses di balik foto yang biasa kita lihat, bagaimana makna fotonya. Dan itu foto juga memiliki tanggung jawab besar ya untuk menjadi fotografer ya Bang Cumi ya. Oke, Bang Cumi terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Nah, untuk teman-teman LPA juga, untuk sobat LPA, terima kasih juga sudah menonton podcast Ruang Cerita episode kali ini. Nah, sobat LPA, kalau penasaran dan mau lihat-lihat juga karyanya Bang Cumi, bisa nih datang ke AHC di mulai tanggal 22 untuk datang ke lihat pamerannya.